Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Cikal Cendekia yang saya banggakan? Pada pertemuan kali ini, berjumpa lagi dengan Pak Zulfikar. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang perangkat lunak, macam-macam perangkat lunak dan juga fungsinya. Tapi sebelum melangkah ke materi berikutnya, ada bagian dari materi sebelumnya yang belum saya jelaskan, akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Untuk itu, simak baik-baik video materi berikut agar setelah menyimak materi, kalian bisa menyerap materi, mudah-mudahan bisa menyerap materi dengan maksimal dan juga bisa mengerjakan soal-soal. Apabila ada kendala, entah itu di bagian materi atau soal, kalian bisa bertanya langsung di kontak WA yang ada di grupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah perangkat keras pemrosesan ya. Ada satu bagian yang terlewatkan pada pertemuan kemarin. Ini sedikit lanjutan. Yang pertama adalah memori. Memori merupakan tempat menyimpan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, akan semakin besar pula data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Memori terbagi menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. ROM ini atau Read Only Memory adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Dalam PC, ROM biasa disebut BIOS, Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Jadi, ROM ini adalah sistem di dalam mesin komputer itu sendiri ya. Jadi ini dia sifatnya permanen. Contohnya, mesin itu bisa mengenali dirinya sendiri kalau itu adalah mesin, misalkan mesin merek laptop Lenovo atau mesin merek laptop Asus. Jadi mesin inilah nanti yang mengidentifikasi dirinya sendiri ya. Jadi biasanya kalau ada kendala dalam komputer atau laptop itu karena kena serangan virus dan butuh diinstal ulang, biasanya Windows-nya harus dihapus. Jadi ketika dihapus, maka hal yang paling awal berfungsi adalah ROM ini ya. Mesin yang disebut ROM ini adalah mesin yang dapat mengenali dirinya sendiri bahwa mesin itu adalah merek produk tertentu. Begitu. Jadi permanen sifatnya ya. Jadi jauh sebelum ada semua instalasi aplikasi pada komputer atau laptop, ROM inilah yang berperan dalam membaca sistem dirinya sendiri ya. Jadi tidak bisa kalau sistem BIOS atau ROM ini berbeda merek ditukar, jadi nggak bisa ya. Jadi kalau Lenovo, kalau dia ROM BIOS-nya adalah milik komputer Lenovo, maka dia tidak bisa digunakan di komputer atau laptop merek Asus. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah RAM ya. Nah, ini adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan. Ini bersifat sementara. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Kapasitas RAM pada komputer itu beragam, mulai dari 128 MB, 256, setengah giga, 1 giga. Ada juga yang 16 GB sampai 32 GB. Jadi secara umum beberapa jenis memori adalah ROM, RAM, EDORAM, SDRAM, DDRAM, dan RDRAM. Ada juga memori RAM ini yang ada di di HP. Sebenarnya fungsinya sama, cuman mungkin isinya ukurannya berbeda.
Jadi kalau komputer itu RAM-nya itu agak seperti kepingan itu ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau komputer itu memorinya besar, kalau yang di laptop itu dia agak kecil. Begitu begitu juga yang di HP, memorinya dia ukurannya juga lebih kecil ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengetahui jenis-jenis perangkat lunak dan fungsinya, mengetahui macam-macam perangkat lunak berdasarkan sumber dan lisensinya. Nah, ini adalah materi yang ini ya, yang perangkat lunak. Perangkat lunak lebih sering disebut dengan software, yaitu suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Arti yang kedua, jadi perangkat lunak itu atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud itu semua disebut perangkat lunak. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Jadi yang pertama ini adalah perangkat lunak dalam artian yang spesifik atau sempit, ini juga, dan yang kedua adalah pengertian perangkat lunak dalam arti yang luas. Kalau dalam pengertian yang pertama, perangkat lunak ini adalah software atau program atau aplikasi yang ada di komputer atau juga smartphone. Sedangkan perangkat lunak yang kedua ini pengertiannya adalah semua hal yang ada di dalam komputer itu ya, yang tidak bisa disentuh, termasuk diantara selain aplikasi yaitu ada data-data, dokumentasi, dan dokumen-dokumen digital lainnya seperti juga foto dan sebagainya, itu semua termasuk perangkat lunak. Pembuatan perangkat lunak sendiri itu memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer atau pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Ini ya, jenis dan fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak sistem operasi yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Contoh perangkat lunak sistem operasi yaitu Windows, Unix, Linux, VMS, macOS, dan sebagainya. Perangkat lunak atau language software, program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Contoh perangkat lunak bahasa pemrograman yaitu ada Visual Basic, Delphi, C++, dan sebagainya. Perangkat lunak paket atau package software yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Contoh perangkat lunak paket yaitu Microsoft Word yang digunakan untuk membuat suatu dokumen dan Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah data berupa angka atau grafik. Ada juga software Adobe yaitu ada Adobe Photoshop untuk mengolah atau mengedit foto, ada Adobe Illustrator untuk mengolah data vektor, ada juga Adobe After Effects untuk animasi, Adobe Premiere Pro untuk editing video. Macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak berdasarkan sumber. Pertama adalah closed source atau sumber tertutup merupakan sebuah program atau software yang kodenya tidak dibuka untuk umum, hanya orang tertentu yang memiliki kode tersebut. Kalau ada user atau pengguna yang ingin menggunakan, misalnya menggunakan lisensi. Dengan lisensi inilah kita mempunyai hak untuk menggunakan software tersebut. Biasanya lisensinya berbayar ya. Contohnya adalah Microsoft Windows, Microsoft Office, itu adalah semuanya adalah closed source. Meskipun di pasaran ada juga yang bajakan, tapi sebenarnya software itu adalah software yang berbayar ya, karena memang selalu ada update atau versi terbaru.
Untuk kelebihannya yaitu kestabilan sistem terjamin, support dukungan langsung dari pemilik program atau pengembang. Yang ketiga, lebih mudah digunakan karena sifatnya komersial dan dijual untuk masyarakat umum, maka pengembang membuat software itu mudah untuk digunakan dan oleh user atau pengguna ya. Sedangkan untuk kekurangannya adalah adanya lisensi yang mengharuskan user atau pengguna menyediakan dana tertentu untuk menggunakannya. Yang kedua adalah pengembangan terbatas karena sumber kodenya hanya yang memilikinya adalah pemilik program itu ya, atau pengembang program. Yang ketiga adalah harga lisensi relatif mahal ya. Karena memang ini adalah program berbayar, jadi untuk publik agar mau digunakan dia harus membayar sejumlah dana agar bisa dipakai ya. Contohnya adalah Microsoft Office dan Microsoft dan Windows itu juga mereka adalah aplikasi tersebut adalah aplikasi berbayar. Untuk yang versi ori itu harganya antara ratusan ribu sampai jutaan rupiah ya. Bisa dicek di sumber-sumber terpercaya. Seperti Google dan website resmi mereka. Contoh closed source ini adalah sistem operasi, ada Windows 7, Windows 10 dan juga macOS. Kalau Windows 7 dan Windows 10 itu bisa digunakan untuk laptop yang sistem operasinya itu memakai Windows ya. Untuk macOS ini ya biasanya digunakan untuk sistem operasi laptop atau komputer yang menggunakan sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple. Bahasa pemrograman untuk contoh closed source ini biasanya ada yang punya lisensi adalah ASP.NET, Pascal, Visual Basic. Sekarang menginjak ke open source ya. Open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembang secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Jadi ini sifatnya terbuka kodenya ya. Semua masyarakat umum bisa memakainya tanpa membeli lisensi. Kelebihannya adalah pengguna bebas mengembangkan sistem, legal, tidak melanggar hak cipta, dan hemat biaya. Contohnya adalah kekurangannya SDM yang dapat memanfaatkan open source. Jadi karena ini open source, masih sedikit orang ya yang menggunakan open source ini ya, karena terbatas orang yang bisa menggunakannya. Yang kedua, tidak adanya proteksi terhadap haki. Jika dikembangkan terus-menerus oleh publik, maka publik itu bisa memodifikasi kode di dalamnya sehingga tidak ada proteksi terhadap pencipta atau kreator atau pengembangnya ya, karena memang sifatnya ini terbuka dan bebas disebarluaskan. Contohnya adalah open source-nya itu adalah Linux, Ubuntu, Unix dan sebagainya. Dan ini contoh logonya ya. Ini Linux, Unix dan Ubuntu. Selanjutnya adalah perangkat lunak berdasarkan lisensi. Yang pertama adalah freeware. Adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan dengan batasan waktu. Contohnya, software ini umumnya digunakan atau disumbangkan kepada komunitas-komunitas tertentu. Contohnya Photoscape, Smadap, Winamp, CCleaner, OpenOffice, Text Scanner, dan sebagainya. Jadi sifatnya ini adalah free ya, tidak berbayar, alias gratis. Software-software ini mudah didapatkan di internet ya, tanpa membayar lisensi ya. Shareware ini adalah perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu seperti ketersediaan, fungsi, dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Contohnya ini ya, ada WinRAR, IBM, Microsoft Office, CorelDRAW, Style, XP, dan sebagainya. Contohnya itu juga ada Semada versi Pro dan versi Premium. Maksud saya adalah Semada versi free ya, dan versi Premium. Kalau versi free, itu kamu masih bisa menggunakan tapi dengan fitur-fitur terbatas. Sedangkan untuk versi Pro, dia itu lebih powerful ya untuk memindai virus di komputer atau laptop. Jadi intinya server ini sifatnya itu uji coba atau bisa digunakan tapi ada batasan waktu atau fitur-fiturnya dibatasi karena sifatnya gratis. Yang ketiga adalah komersial software. Nah, sesuai dengan namanya, software ini memang dijual atau diciptakan untuk kepentingan komersil, untuk diperjualbelikan ya. Jadi kamu bisa membelinya lewat pendistribusi software itu, pengembangnya, atau kepada rekan perusahaan pengembang software. Contohnya yang seperti tadi itu ada Microsoft Office, Windows 10, Adobe Illustrator, itu semuanya adalah komersial software ya. Nah ini contoh-contohnya ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Silakan bila ada bagian materi yang tidak paham bisa diulang lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.